warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Baik. Terus hari ini tadi siapa yang tidak berangkat? Oh iya. Keterangannya apa? Sakit? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan dulu ya. Menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila mau? Hah? Garuda Pancasila mau? Mau. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, suaranya patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Namanya kita adalah benda di sekitarku, pinter. Terus subtemanya adalah aneka benda di sekitarku. Tujuan belajar kita hari ini adalah dengan wacana kita bisa menemukan kosakata yang baru. Terus dengan bercerita juga kita bisa menemukan informasi dari buku cerita yang akan kita baca. Siap? Siap? Siap. Semangat pokoknya ya. Kita mulai, oke? Ini judulnya apa ya? Tergambar di dunia plastik. Nah, dalam judul ini ada namanya penulis dan ilustrator. Penulisnya adalah Ibu Sukini. Nah, dan ilustratornya adalah Rian Awe. Jadinya kalau kita membaca suatu cerita, kita juga harus mengetahui penulis dan ilustrator sebagai tanda menghormati yang menulis. Oke, kita mulai ya. Siap? Baik. Nah, sebelum kita bercerita, Bu Nur akan menyebutkan beberapa kosakata yang mungkin anak-anak belum pernah dengar. Yang pertama adalah alarm. Ada yang tahu nggak alarm itu, Pak? Alarm itu suatu tanda yang berbentuk bunyi. Contohnya alarm mau bangun tidur pagi hari. Nah, bisa ya dulu ya. Terus ada nanti kata-kata ilmuwan. Ilmuwan adalah orang yang bekerja pada bidang ilmu pengetahuan. Terus ada lagi laboratorium. Laboratorium itu tempat yang berisi perlengkapan untuk melakukan uji coba, pengukuran apa, bisa sains, bisa ilmu pengetahuan yang lain. Terus ada lagi nanti namanya menjelajah. Menjelajah itu mendatangi satu tempat atau tempat yang lain dengan tujuan menyelidiki. Contohnya kita menjelajah gunung, berarti kita menyelidiki keadaan gunung isinya apa wae tuh ya, gitu ya sayang ya. Lanjut ya. Terus ada lagi namanya musnah. Musnah tahu nggak?
musnah itu lenyap, hilang. Oke, itu beberapa kosakata ya. Nanti mungkin yang ada di dalam cerita kita. Nanti biar anak-anak paham lebih mendalami. Oke, kita mulai ya. Baik. Nah, ini didengarkan dengan baik-baik. Kakek adalah seorang ilmuwan. Kakek berhasil menciptakan mesin waktu. Dino ingin mencoba menggunakannya. Lanjut ya, dengan mesin waktu ya. Nah, ini tempat apa sayang? Sampah. Benda-bendanya apa itu? Sampah plastik semua ya. Nah, lanjut ya. Nah, Dino meninggalkan laboratorium dengan cepat. Sekarang ia berada di tempat yang asing. Tiba-tiba ia merasa kepanasan. Dino menjelajahi tempat itu. Apa ada orang di sini? Dino berteriak. Namun tidak ada jawaban. Nah, ini gambarnya apa sayang? Kayak laut yang berisi sampah semua ya. Kalau laut isinya sampah itu mengganggu tidak? Pencemaran tidak? Pencemaran. Kita lanjut ya. Nah, ini sampai di tempat yang lapang juga berisi sampah-sampah di darat. Tidak hanya di darat, tetapi juga di laut tadi ya. Isinya sampah. Nah, Dino terus berjalan. Namun, kemanapun melangkah, Dino menjumpai pemandangan yang sama. Tiba-tiba alarm di tangannya berbunyi. Sudah saatnya Dino kembali. Ia pun mempersiapkan diri. Pip, 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 pip. Alarmnya berbunyi. Alarm mesin waktunya berbunyi. Tempat apa yang aku datangi tadi, Kek? Tanya Dino setelah kembali ke laboratorium. Itulah keadaan dunia di masa depan, jawab kakek. Dunia di masa depan? Mengapa sangat mengerikan? Tanya Dino. Saat itu tidak ada lagi kehidupan di bumi, jawab kakek. Mengapa bisa begitu, Kek? Dino kembali bertanya. Semua karena sampah plastik, kata kakek. Kakek menjelaskan, sampah plastik merusak lingkungan, menyebabkan banyak bencana alam ya. Kita bisa lihat ini ya, bencana alamnya banyak ya. Di laut sampah, di darat sampah, menyebabkan orang sakit. Mengakibatkan makhluk hidup sakit dan kekurangan makanan, sehingga akhirnya semua musnah.
Kakek dan Dino terdiam agak lama. Tiba-tiba Dino berkata, itu tidak akan terjadi kalau kita mengurangi penggunaan plastik. Tentu saja, kata kakek. Aku tahu caranya. Dino berkata penuh semangat. Ada gambar apa sayang ini? Sendok plastik. Terus apa lagi? Sedotan plastik. Terus tas belanjaan plastik. Semua ini kalau sudah menumpuk itu menyebabkan bencana nggak? Bencananya contohnya apa aja tadi? Sampah menggunung, bisa terjadi banjir, orang sakit ya. Kita lanjut ya. Dino mengatakan ia akan membawa tas kain saat berbelanja. Ia akan meminta keluarga dan teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Nah, gambar minimarket ya. Kalau kita belanja pakai tas sendiri biar tidak menumpuk sampah. Kayak Dino bawa tas belanja sendiri untuk barang yang dibeli. Lanjut ya sayangnya. Terus apa lagi? Kakek tanya kakek. Dino berpikir sejenak. Berpikir dulu. Saat berpergian, kita membawa botol minuman dan kotak makanan, kek. Jawab Dino. Nah, seperti Dino ya, membawa bekal makanan, tempat makan sendiri dan minuman sendiri. Nah, kalau ini kan indah ya, Dek ya. Ada kupu-kupunya ya sayang ya. Ya kan? Lanjut. Aha, ini juga bisa mengurangi penggunaan plastik. Dino berteriak. Apa itu? Tanya kakek. Tidak menggunakan peralatan makan dan minum dari plastik sekali pakai. Jawab Dino. Nah, tidak menggunakan tempat minum dari plastik yang sekali pakai, tempat makan dari plastik yang sekali pakai, sendok plastik yang sekali pakai, bisa menyebabkan apa? Sampah. Pasti masih ada cara lain untuk mengurangi penggunaan plastik, kata kakek. Tentu saja, kek. Dino lagi. Jawab Dino. Apa itu? Tanya kakek. Dino tampak berpikir lagi. Membeli barang-barang dengan kemasan kaca atau kardus. Jawab Dino kemudian. Dino berjanji akan terus mengurangi penggunaan plastik. Ia tidak ingin sampah plastik merusak kehidupan di bumi. Nah, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ya. Tadi dari cerita ini tadi tokohnya siapa saja, siapa tahu? Dino sama kakek. Dino sifatnya bagaimana sayang?
Baik. Kakeknya? Pinter, pinter seperti kelas 3B, pinter semua. Nah, terus kita juga lihat hewan ya, kupu-kupu ya. Nah, terus ada burung juga. Burung suaranya bagaimana ya? Nah, pintar. Terus kalau kupu-kupu dan burung kalau terbang gimana? Kalau terbang gimana? Ayo kita praktekkan. Kalau burung terbang gimana? Kupu-kupu terbang gimana? Nah, pintar 3B. Sayangku semua pintar. Nah, terus tadi siapa yang tahu bagian mana tadi yang sangat menarik bagimu? Bagian yang apa ya? Hah? Yang pertama bagian apa sayang? Yang pertama bagian sampah tadi ya. Terus ada mesin waktu ya. Terus apa lagi? Ayo, sampah di mana-mana. Nah, sampahnya tadi di mana saja? Ingat nggak? Di laut, bener. Di darat, bener. Tanah lapang, bener. Tadi kalau sampah di mana-mana, terus menyebabkan apa? Banjir, pinter. Orang sakit, pinter. Kelas 3B luar biasa semuanya. Tepuk tangan lagi dong. Pinter kelas 3B. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu lewat cerita kita bisa menemukan kosakata baru. Lewat cerita kita bisa menemukan informasi baru dan menceritakan secara lisan seperti tadi. Nah, sekiannya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anakku 3B semuanya luar biasa. Oke, baiklah. Karena pelajarannya sudah selesai, kita berdoa ya. Nah, oke, sambil pulang. Baik, yuk kita berdoa sama-sama yuk ketua kelas yuk. Karena ini pelajaran terakhir, ketua kelas menyiapkan. Nah, untuk sini saya. Ke sini, sebelah sini saya. Yuk. Yang mulai? Tempat duduk siap gerak. Ketua mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Nanti kalau pulang hati-hati. Terus sampai rumah istirahat ya. Terima kasih. Oke.